Puji Tuhan. Haleluya. Halo adik-adik yang di rumah, kita berjumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu online Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Bandar Lampung. Bersama dengan Kakak Desta Manik dan saya Bang Pasca Daniel. Ya Bang Pasca, kita akan mulai ibadah kita ya. Tapi terlebih dahulu kita mau memuji memuliakan nama Tuhan dulu ya Bang ya. Yang semangat adik-adik ya, kita mau memuji Tuhan dengan semangat dan kita bersuka cita. Kita naikkan lagu pujian kita kepada Tuhan. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau saudariku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau saudaraku, kau saudariku, tiada yang dapat memisahkan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Ya adik-adik, mari kita persiapkan seluruhnya untuk mempersiapkan ibadah kita. Kita akan mulai ibadah kita pada saat hari ini. Persiapkan Alkitabnya, persiapkan hatinya, persiapkan segala sesuatu yang boleh dibutuhkan untuk ibadah kita pada hari ini. Nah, kita akan boleh masuk dalam ibadah kita, dalam doa pembukaan kita. Berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, dan nanti yang mimpin kita untuk doa ibadah kita sekaligus firman Tuhan yang disampaikan oleh Abang Paskah Daniel. Dan kita naikkan lagu penyembahan kita kepada Tuhan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku.
segala pujian, syukur, hormat kami Bapa, kami datang kembali berucap syukur dan berdoa kepadamu Tuhan atas segala penyertaan kasih-Mu yang kami rasakan hingga pada saat hari ini Tuhan. Di sini kami datang menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Dalam setiap ibadah yang boleh kami laksanakan pada hari ini, Engkau Allah Tuhan yang boleh berkuasa berhadirat di tengah-tengah ibadah kami. Biarlah dari awal pertengahan hingga akhirnya kuasa-Mu yang boleh kami rasakan, sukacita sorga yang boleh kami rasakan. Engkau jamai, Engkau urapi Bapa, baik setiap para anak-anak sekolah minggu-Mu Bapa yang boleh mengikuti ibadah ini. Lawat urapi mereka Bapa, jamah hati dan pikiran mereka. Biarlah mereka boleh mengikuti ibadah ini dengan baik, dengan penuh sukacita tanpa kekurangan suatu apapun. Bagi pada kami Bapa, setiap para anak-anak-Mu Tuhan yang boleh ambil bagian di dalam setiap pelayanan sekolah minggu pada hari ini. Biarlah Engkau Tuhan yang boleh memakai, memberkati kami kerendahan hati yang tetap Kau berikan kepada kami. Urapi kami Bapa, sehingga kami boleh dipersatukan dan kami boleh datang untuk boleh memberikan sukacita penuh melalui pujian penyembahan kami. Berkati juga Tuhan daripada abang kami Wilmar yang boleh memainkan musik. Engkau Tuhan juga yang boleh mengurapi, berikan dia kekuatan, Engkau jamai dia Bapa, sehingga dia boleh mengiringi kami dalam setiap pujian penyembahan kami. Dan di sini kami juga tidak lupa berdoa kepadamu Bapa atas setiap firman-Mu yang akan disampaikan oleh pada kakak kami Tiarma Purba. Engkau Tuhan yang boleh jamai, Engkau urapi anak-Mu ini Bapa, Engkau urapi kakak kami ini Tuhan. Berkati mulut bibir anak-Mu ini Tuhan dalam setiap penyampaian firman-Mu, sehingga firman-Mu yang boleh melekat kepada setiap anak-anak sekolah minggu Bapa, dan mereka boleh mengerti akan setiap firman-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Bapa. Inilah seluruh doa yang boleh kami sampaikan kepadamu di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Tuhan Allah dan Raja kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Lebih semangat lagi adik-adik ya, kita naikkan lagu pujian kita kepada Tuhan ya. Lebih semangat lagi, keluarkan suaranya, tepuk tangannya yang kuat ya adik-adik ya Bang Pasca ya. Iya, Kak. Kita naikkan lagu pujian kita kepada Tuhan. Saya bukan pasukan berjalan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, Siap gerak dor. saya laskar Kristus, Siap gerak dor. saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Aduh adik-adik yang di rumah masih kurang semangat loh Bang. Untuk adik-adik, kita kan memuji Tuhan, jadi keluarkan tepuk tangannya, keluarkan Bang. suaranya sekuat mungkin. Iya adik-adik, ya semangat ya Bang ya. Ya, betul, Biar Tuhan Kak. melihat dari sorga, anakku yang di GPI Gereja Pentakosta Indonesia semangat memuji Ya. Tuhan. Ya Bang ya, kita Ya, naikkan betul. lagi ya Bang ya. Oke, Lebih Kak. semangat lagi dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita angkat pujian lagi adik-adik ya, biar lebih semangat lagi kita mau pakai gerakan. Semua kita bangkit berdiri,
ya kita minta tolong untuk Kak Indri sama Kak Tata untuk membuat gerakannya dengan lagu pujian Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Kak Indri sama Tata. Ya adik-adik, sekarang kita akan boleh mempersiapkan diri kita mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan Alkitabnya, persiapkan alat tulisnya, dan tidak lupa untuk persiapkan persembahannya atau kolektenya. Nanti akan diberikan kepada guru sekolah minggu kita masing-masing ya. Nah, kita akan boleh menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Tiar Mahapurba. Kita akan pujian kepada Tuhan, dua orang bersaudara, Maria dan Marta. Dua orang bersaudara, Maria dan Marta. Ketika Yesus sedang bertamu ke rumah mereka, Maria duduk di kaki Yesus, Marta sibuk melayani. Kata Yesus mendengar firman itu lebih baik. Dua orang bersaudara, dua orang bersaudara, Maria dan Marta. Ketika Yesus datang bertamu ke rumah mereka, Maria duduk di kaki Yesus, Marta sibuk melayani. Kata Yesus mendengar firman itu lebih baik. Baik adik-adik yang ada di rumah, kita sebentar lagi mau dengarkan firman Tuhan. Kita semuanya lipat tangan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang sudah memimpin ibadah kami, dan sampailah pada kami pada saat ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah semua anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah online ini boleh mengikuti dengan baik, dengan sikap takut akan Tuhan, sehingga mereka mempersiapkan dirinya untuk boleh menerima firman-Mu. Dan ajari saya Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada adik-adik sekolah minggu pada saat ini. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Haleluya. baik, kita kembali lagi ya bertemu dengan Kakak Tiar dalam ibadah sekolah minggu online pada saat ini. Kakak percaya adik-adik yang di rumah sudah siap semuanya untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Semuanya sudah siapkan Alkitabnya, sikapnya sudah baik ya, tidak ada yang sambil tidur-tiduran, tapi semuanya sikap takut akan Tuhan. Jadi semuanya walaupun di rumah boleh mengikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh ya. Sebelum kakak mau cerita, kakak mau tanya dulu nih sama adik-adik yang ada di rumah. Siapa di antara adik-adik yang pernah sakit? Oh, banyak yang tunjuk tangan ya. Rata-rata pasti pernah sakit ya. Kakak juga pernah sakit. Sakit apa kira-kira ya? Mungkin sakit batuk ya.
pilek atau panas. Nah, pada saat ini kakak mau cerita tentang seorang yang sakit, ya. Tentang seorang yang sakit, tapi yang sakit ini bukan anaknya, bukan orang tuanya, bukan saudaranya, tapi yang sakit adalah hambanya atau pembantunya, ya. Baik, hari ini kakak akan cerita tentang judulnya Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Nanti bisa dilihat ya di dalam layar yang di samping kakak ini. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Firman Tuhan terambil dari Matius 8. Ayo adik-adik yang di rumah sambil dibuka ya Alkitabnya ya. Matius 8 ayat 5 sampai 13. Nah, cerita ini juga ada, bisa kita baca juga di Lukas 7 ayat 1 sampai 10 ya. Adik-adik di rumah nanti bisa sambil kita baca nanti bersama dengan kakak ya. Jadi waktu itu di Kapernaum, ada yang ingat nggak? Di Kapernaum ini Tuhan Yesus pernah melakukan mukjizat apa? Kapernaum di kota Kana. Jadi Tuhan Yesus pernah melakukan mukjizat merubah air menjadi anggur. Iya, pinter ya. Merubah air menjadi anggur. Nah, di kota Kapernaum ini ada seorang hamba, ada seorang perwira. Perwira ini mempunyai hamba. Perwira itu apa sih? Kira-kira apa sih Kak perwira itu? Perwira itu adalah panglima perang ya, panglima perang berarti pangkatnya tinggi. Nih, seperti contoh gambar ini ya yang tampil di layar, perwira zaman sekarang. Nih ya, pangkatnya tinggi, pasti orangnya gagah ya, dan duitnya pasti banyak ya. Jadi perwira zaman sekarang nih contohnya seperti ini. Kalau zaman perwira pada zaman Kekaisaran Roma, seperti ini ya, dengan atribut, dengan pedang, dengan perisai ya, dengan topi yang dari besi ya. Nah, coba adik-adik bayangkan, berarti seorang perwira. Perwira ini badannya tinggi, gagah ya. Nah, dia di rumah mempunyai seorang hamba adik-adik. Seorang hamba yang sedang sakit ya, sedang sakit. Sakit apa sih Kak? Sakit lumpuh, tidak bisa berjalan ya. Nah, hambanya ini dia sangat mengasihi hambanya. Walaupun dia orang besar, pangkatnya tinggi, tapi dia mengasihi hambanya. Makanya dia dia sedih ya adik-adik ya, karena di rumah ini hambanya belum sembuh-sembuh dari sakit lumpuhnya. Nah, suatu ketika dia mendengar kalau ada seseorang yang bisa menyembuhkan orang sakit. Dia dengar mungkin dari temannya ataupun dari saudara-saudaranya, kalau ada seseorang yang berkuasa untuk menyembuhkan sakit. Dia bisa menyembuhkan sakit bisu, bisa menyembuhkan orang kusta, bisa menyembuhkan orang tuli. Dia mendengar, seandainya saja orang itu, seandainya saja saya bisa ketemu orang itu, katanya ya dalam hati, mungkin dalam pikirannya, seandainya saja saya bisa ketemu sama orang itu, saya pasti akan meminta supaya hamba yang di rumah ini supaya sembuh gitu ya adik-adik ya. Nah, suatu saat Tuhan Yesus kebetulan masuk ke kota Kapernaum ya. Masuk ke kota Kapernaum. Nah, ini dia, masuk ke kota Kapernaum ya adik-adik ya. Dan Tuhan Yesus bertemu dengan perwira ini. Ya. Lalu perwira ini segera menemui Tuhan Yesus ya. Dia memohon kepada Tuhan Yesus. Kita bisa baca sama-sama di Matius 8 ayat yang ke-6 ya. Kita bisa baca bareng-bareng ya adik-adik ya. 1, 2, 3. Tuan,
hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Ya, dia memohon kepada Tuhan, Tuhan Yesus. Tuhan, hambaku di rumah sedang sakit, dia sangat menderita. Saya mau agar Tuhan mau menyembuhkan dia. Lalu Tuhan Yesus menjawab apa adik-adik? Kita baca lagi ya, ayat yang ke-7. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Nah, Tuhan Yesus langsung bilang, oke, saya akan datang ke rumahmu untuk bertemu dengan hambamu itu ya. Nah, tapi perwira ini menyadari adik-adik ya, dia menyadari bahwa dia tidak layak menerima Tuhan Yesus di rumahnya ya. Dia menyadari aku tidak layak menerima Tuhan Yesus di rumahnya. Lalu kita baca lagi ayat yang ke-8 ya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh ya. Wah, luar biasa ya perwira ini adik-adik ya. Dia bilang, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata Tuhan, aku percaya pasti hambaku tuh akan sembuh ya adik-adik ya. Lalu Tuhan Yesus heran ya. Tuhan Yesus heran mendengarkan perkataan hamba itu, perkataan perwira itu. Dia heran, loh kok bisa ya? Heran Tuhan Yesus ya. Kita baca di ayat 10-nya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Ya, Tuhan Yesus heran melihat iman daripada perwira ini. Padahal perwira ini belum pernah ketemu Tuhan Yesus. Dia hanya mendengar dari orang-orang bahwa Tuhan Yesus itu ajaib ya. Tuhan Yesus luar biasa. Tapi dia heran melihat iman dari perwira ini ya adik-adik ya. Dia percaya Tuhan Yesus katakan sepatah kata saja, pasti hambaku tuh sembuh ya. Lalu Tuhan Yesus heran ya. Nah, adik-adik juga pada saat kita lagi sedih, mungkin suatu saat kita akan mengalami sakit ataupun sedih. Adik-adik tidak usah takut ya. Adik-adik tidak usah cemas, karena Tuhan Yesus ada bersama dengan kita ya adik-adik. Walaupun kita tidak bisa melihat Tuhan Yesus secara wujud aslinya ya, tapi Tuhan Yesus selalu bersama kita. Dia ada di dalam hati kita, dia ada di sekitar kita, dan dia mau menolong kita asalkan kita percaya kepada Tuhan Yesus ya. Kakak mau tanya, siapa di sini yang percaya kepada Tuhan Yesus? Coba angkat tangannya. Iya, kakak juga percaya sama Tuhan Yesus ya. Semua adik-adik yang dikasihi Tuhan juga percaya kepada Tuhan Yesus ya. Akhirnya Tuhan Yesus berkata kepada perwira itu. Kita baca sama-sama lagi ya adik-adik, jangan bosan ya. Kita baca sama-sama lagi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya ya. Jadi Tuhan Yesus bilang, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Nah, saat itu juga hambanya sembuh ya. Ini luar biasa ya iman daripada perwira ini ya. Juga adik-adik walaupun masih kecil ya, walaupun belum banyak mengerti banyak hal ya, tapi adik-adik boleh belajar percaya kepada Tuhan Yesus. Dari kisah-kisah firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh kakak dan abangnya selama ini, pasti kakak percaya adik-adik pasti ada menyimpan di dalam hati ya
Wah, Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus ajaib, dan Tuhan Yesus sanggup melakukan segala perkara ya. Nah, adik-adik, demikianlah cerita kakak pada hari ini. Biarlah cerita kakak pada hari ini dapat dimengerti oleh adik-adik yang ada di rumah ya. Nah, ayat hafalannya terambil dari Yeremia 17 ayat 14 ya, bunyinya, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab engkaulah kepujianku ya. Inilah firman Tuhan dan ayat hafalan yang sudah kakak berikan pada hari ini. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Haleluya. Baik adik-adik, kakak akan menjelaskan aktivitas untuk minggu ini ya adik-adik ya. Nah, aktivitas untuk anak kecil yaitu mewarnai. Nah, di sini ada kata-kata bahasa Inggris ya. Ini seperti perkataan Tuhan ya. Nah, jadi nanti adik-adik yang kecil dan anak tengah, aktivitasnya ini ya, mewarnai dan sambil dibaca nanti kata-katanya biar nambah pinter berbahasa Inggris ya. Nanti kalau sudah diwarnai, nanti difoto ya, difoto dengan baju yang rapih ya. Nanti dikirim fotonya ke guru sekolah minggu. Nah, untuk anak besar ini kakak sekolah minggu dan abang-abangnya itu ngasih pembatas Alkitab. Ya, pembatas Alkitab, tapi dia pakai bahasa Inggris juga. Nah, jadi anak besar itu baca ayat hafalan yang ada di pembatas Alkitab ini pakai bahasa Inggris. Divideoin, dibaca dengan jelas, dengan bagus lah pokoknya. Nah, dikirimlah videonya ke kakak-kakak sekolah minggu ataupun guru-guru sekolah minggunya. Oke, bisa dimengerti? Oke. Baik adik-adik, sebelum kita berdoa, kita lihat dulu aktivitas yang minggu lalu. Bagi adik-adik yang sudah mengerjakan, nanti bisa dilihat videonya. Kita akan berdoa, kita angkat pujian buat Tuhan. Lagunya lagu baru ya adik-adik, kita sambil belajar lagu baru ya. Ada teksnya di sini. Oke, ayo Bang. Aku kecil tapi berharga, karena Yesus mengasihiku. Dia memeluk diriku, hapus air mataku, karena Yesus sayang padaku. Aku kecil tapi berharga, karena Yesus tebus dosaku. Dia lahir ke dunia menjadi manusia, agar aku menjadi
menjadi anaknya. Terima kasih, terima kasih, ku panjatkan padamu Tuhan. Terima kasih, terima kasih, kau sungguh baik bagiku. Ulangin dari awal lagi ya adik-adik ya, semuanya bernyanyi. Aku kecil tapi berharga, karena Yesus mengasihiku. Dia memeluk diriku, hapus air mataku, karena Yesus sayang padaku. Aku kecil tapi berharga, karena Yesus tebus dosaku. Dia lahir ke dunia menjadi manusia, agar aku menjadi anaknya. Semua kita angkat tangan semua. Terima kasih, terima kasih, ku panjatkan padamu Tuhan. Terima kasih, terima kasih, kau sungguh baik bagiku. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, ku panjatkan padamu Tuhan. Terima kasih, terima kasih, sungguh baik bagiku. Semua kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus. Kalau pada hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu, Engkau yang sudah menyampaikan firman-Mu tentang seorang hamba perwira di Kapernaum yang disembuhkan oleh keajaiban-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang sudah didengarkan oleh semua adik-adik sekolah minggu, Kau taruhkan di dalam hati mereka dan Kau buatkan mereka belajar percaya kepada Tuhan Yesus dan belajar untuk berdoa, untuk boleh memanggil namamu Tuhan di saat mereka mungkin sedang sakit ataupun sedang sedih. Biarlah firman-Mu yang sangat sederhana ini Tuhan memberkati semua adik-adik sekolah minggu, dan juga saya sebagai yang menyampaikannya boleh terberkati di dalamnya juga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan diri kami ke dalam tangan-Mu, dan biarlah ya Tuhan kami tetap memohonkan kasih kemurahan supaya pandemi ini Tuhan boleh segera berakhir, sehingga kami kembali boleh Tuhan melakukan aktivitas kami kembali seperti sedia kala. Kami kembali boleh beribadah dengan bebas, kami kembali boleh beribadah sekolah minggu dengan tatap muka, adik-adik kami juga boleh kembali ke sekolah ya Tuhan, sehingga Tuhan kami boleh semakin bersuka cita mengikut Tuhan. Demikian Tuhan kami serahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus, diagungkanlah namamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita masuk doa kita yang terakhir. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat,
Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Baik, sebelum kita akhiri, kita angkat pujian buat Tuhan. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Semuanya tepuk tangan. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Bahasa Inggrisnya. When Jesus in my family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in my family, happy, happy home, happy, happy home. Puji Tuhan. Haleluya.